manusia setengah donghua, balik lagi di channel ABP Film. Tempatnya orang-orang baik hati, non overpower. Oke, kali ini kita akan lanjutkan alur cerita Spare Me Good Lord. Nah, kali ini sesuai request umum subscriber setia Mimin, kita pakai alur cerita Manghuanya aja ya. Langsung aja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan selamat menonton dengan nyaman. Cekidot. Cerita dimulai dari dimulainya sebuah penyerangan di rombongan Lusu, di mana ada beberapa anggota mata-mata mengincar para rombongan murid jenius di jaringan surgawi dan mengincar Lusu. Diperlihatkan musuh yang menyerang berada di level B dan C. Serangan musuh dengan berbagai teknik elemen air mampu membuat kereta hancur. Di saat semua khawatir dan ketakutan, disitulah masterpiece kita, Lusu, menunjukkan kekuatan barunya. Lusu merilis teknik baru elemen air laksana Rasengan milik Naruto untuk menahan serangan musuh. Adu elemen air pun terjadi. Bentrokan energi elemen air hijau dan biru nampak seimbang. Disitulah Lusu tercengang karena tiba-tiba power serangannya jadi meningkat. Ada energi ungu membantu Lusu dari belakang. Dialah Chao Kingxi. Dari belakang sosok berjubah hitam dengan aura kuning kuat muncul. Ya, dialah Nieting. Hanya dengan sekali serangan saja mampu membelah serangan musuh dan kekuatan Lusu yang berbentrokan. Tak cuma itu, bahkan serangan Nieting mampu membelah kereta terbelah menjadi dua. Semua musuh ketakutan melihat Nieting sang raja surgawi. Oh tidak, itu Nieting. Mereka ketakutan pada Nieting. Mereka menyangka Nieting ada di sini, bukan di perbatasan. Seolah-olah mereka dijebak. Semuanya, ayo kabur. Dia cuma level B. Tidakkah kita mengalahkannya saja? Ucap salah satu musuh. Apa kau bosan hidup? Nieting terbang ke udara. Jelas bahwa dia telah dipromosikan ke level A. Benar saja, Nieting mampu melayang di udara dengan gagah beserta aura cakra kuning dan pedang andalannya yang sangat kuat. Semuanya, ayo kabur, dia monster. Kita akan dibantai. Semua musuh itu berlari terbirit-birit dikejar Nieting. Kalian membuatku menunggu terlalu lama. Kami jaringan surgawi, 21 nyawa yang menunggu kalian di akhirat. Ancam Nieting sangat cool. Hutang darah dibayar darah. Musuh mencoba menyerang dengan merilis ombak air untuk menjatuhkan Nieting. Namun dengan mudah pedang Nieting membelah putaran ombak air itu menembus hingga pengendalinya. Satu musuh tumbang. Nieting melaju sangat kencang dari atas menuju para musuh itu. Tidak, kita akan mati. Sementara itu Lusu malah minder. Dia berpikir jika dia terkena serangan elemen air tadi, mungkin dia bisa mati. Untungnya Nieting datang. Para murid akhirnya tahu mereka hanya dijadikan umpan oleh Nieting. Sepertinya Nieting berniat balas dendam karena ada kabar 12 anggota jaringan surgawi dihabisi mata-mata. Lihat, Raja Surgawi Nieting telah kembali. Apa? Raja Surgawi bisa terbang? Dia telah dipromosikan ke level A. Lusu terheran. Sejak kapan Nieting dipromosikan naik level A? Gila, Nieting jadi orang ketiga yang naik level A. Dia orang yang bermartabat dan terkenal sebagai mesin pembunuh musuh. Jika dia sekarang level A, ini sungguh menyeramkan, pikir Lusu. Nieting secepat kilat muncul di hadapan Chao Kingxi, pertanda musuhnya telah dibantai semua. Kau baik-baik saja, gadis cantik? Chao Kingxi hanya mengangguk. Semuanya, akan ada orang yang akan menjemput kalian ke ibu kota. Sampai jumpa di ibu kota.
Nieting terbang dengan aura kuning emasnya. Semua murid hanya geleng-geleng melihat Nieting sang raja surgawi. Tidak dengan lusuh, dia malah melihat Cao Qingxi. Apa benar dia telah membantuku tadi? Jenis kekuatan apa yang ia miliki? Sepertinya tidak terdaftar di bumi. Lusuh begitu penasaran. Lusuh bernafas sejenak dan menempelkan bokongnya untuk duduk di rel kereta. Nampaknya Nieting tidak menyadari aku menggunakan kemampuan terbangkitkan kekuatan airku. Apa Cao Qingxi melindungiku saat Nieting muncul? Tiba-tiba Lusuh merasakan fluktuasi aura di bawah air. Mungkinkah itu milik orang mati dari master level B? Semuanya, ayo ke pantai sambil menunggu jemputan. Salah seorang murid mengajak pergi. Di saat semua hendak pergi, Lusuh malah terjun bebas ke dalam air. Hei, apa yang terjadi? Apa anak itu frustasi lalu bunuh diri? Ayo selamatkan dia! Teman-temannya khawatir. Padahal Lusuh mencari sumber aura di bawah air. Dia merasa menyatu dengan air saat menyelam ke bawah. Lusuh menyelam semakin dalam. Hingga akhirnya Lusuh sampai di dasar air. Dia menemukan sebuah benda yang bersinar. Apa ini? Lusuh mengambil benda itu. Lusuh lekas memasukkannya ke kotak penyimpanan hartanya karena dia rasa belum tepat menguji benda itu. Segera dia naik ke permukaan lagi. Ternyata teman-temannya berniat menolong Lusuh yang dikira bunuh diri. Hehehe, aku baik-baik saja. Sini mandi bro, airnya segar. Sial, kukira bocah itu mati. Bikin kacau aja, tahu gitu nggak usah menolongnya. Mereka kecewa merasa ditipu oleh Lusuh. Scene berpindah memperlihatkan Xiao Yu di rumah. Dia nampak dengan Little Fury sedang asik nonton drakor sambil makan popcorn tentunya. Lalu dia mencoba menelpon Lusuh namun tidak bisa dihubungi. Xiao Yu jadi gemas dan kepala tupai itu diremas begitu kuat sebagai pelampiasan. Hei si tupai, Lusuh tidak menjawab teleponku. Dia tidak dalam masalah kan? Aku mau telepon kakek Li Xianyi. Dia pasti tahu di mana Lusuh. Terserah lu dah, lu yang khawatir, gua yang lu jadiin sasaran pelampiasan. Tupai kecil itu gemetaran. Xiao Yu mencoba kembali menelpon Lusuh. Alhamdulillah, akhirnya berdering dan terhubung. Lusuh, apakah kau terluka? Tidak Xiao Yu, ada serangan musuh. Namun, Nieting tiba-tiba muncul, membuat penyerang itu langsung mundur. Aku baik-baik aja, jangan khawatir, balas Lusuh. Mendengar itu, Xiao Yu berpikir jika dia lebih kuat, Lusuh tidak perlu bertindak sendirian. Aku bisa menolong Lusuh saat dalam bahaya, pikirnya. Benar kan tupai? Tanya Xiao Yu sambil meremas-remas tupai dengan eratnya. Sakit kah? Tupai itu sudah geram. Lihat betapa lembut dan manisnya gadis di dalam drama itu, tidak seperti kamu. Oh, jawab Xiao Yu. Siapa yang memberimu nyali untuk mengatakan itu? Muka Xiao Yu begitu menyeramkan, laksana bocil kematian. Tupai itu tidak mau diremas lagi. Dia menuliskan sesuatu untuk Xiao Yu. 2 lembar sekaligus. Hei, dengarkan aku Xiao Yu. Tes. Perempuan harusnya lebih lembut. Gadis lain itu harusnya lebih lembut, lucu, dan imut. Suka makan, tidur, mandi, dan minum. Pasti banyak disukai lelaki. Aku juga bisa melakukannya, jawab Xiao Yu. Aku bilang diam. Xiao Yu membentak. Tupai itu keringat dingin. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi jika Xiao Yu sudah nampak seperti iblis. Ancerit. Kembali pada Lusuh dan para murid jenius. Terlihat mereka sudah dijemput dan Lusuh duduk di samping Cao Qingxi. Lusuh mencoba menganalisis tindakan Nieting, yang mana dia mengorbankan para murid sebagai umpan. Demi membalaskan kebenciannya, dia benar-benar membunuh 21 master level B itu. Sepertinya banyak konflik antar praktisi, bahkan semua orang belum mengetahui itu. Hei, tunggu.
Apa Nieting menyadari kemampuanku? Apa dia sudah tahu tapi memilih diam? Lusu selalu bergumam sendirian. Ada yang tidak beres. Kenapa jaringan surgawi tidak mengambil barang milik level B yang aku dapatkan? Apa dia sudah tahu kemampuan untukku? Itu kenapa Zhong Yutang bilang pangkat dan kemampuanku dirahasiakan. Apakah jaringan surgawi punya aturan khusus untukku? Nieting sengaja membantu dan menyembunyikan kemampuanku, bahkan memberikanku harta. Maka pasti ada rencana besar khusus yang akan menimpaku. Apa mungkin dia ingin menggunakanku sebagai pionnya? Lusu begitu gelisah. Di saat Lusu khawatir dengan sosok Nieting, murid lain malah khawatir ada orang jahat yang menyelinap di rombongan ini. Bagaimana caranya membedakan orang baik dan jahat? Mendengarkan musik latar. Lusu menjawab pertanyaan mereka dengan tengil. Hei, emangnya kita sedang nonton serial TV? Emosi negatif mulai Lusu dapatkan dari mereka. Berhenti! Suara seseorang menghentikan rombongan mereka. Kita sudah sampai? Seorang naik ke atas rombongan Lusu bersama beberapa anggota jaringan surgawi. Halo semuanya, dengarkan baik-baik. Serahkan semua barang-barang pribadi kalian. Dompet, HP, senjata. Ingat, semua barang-barang kalian. Seorang murid protes. Hei, kami kesini untuk laporan perkembangan, bukan menjadi tahanan. Mengapa tidak boleh membawa HP dan barang pribadi? Oh tenang, kalian adalah orang terpilih di jaringan surgawi. Lakukan saja apa perintahku. Orang itu menjawab halus. Namun seketika wajahnya berubah. Jangan salahkan aku jika kalian dikeluarkan dari jaringan surgawi. Semua murid langsung tak berdaya. Lusu menyadari ujian penilaian sudah dimulai. Dia harus segera mengabari Xiao Yu bahwa dia tidak akan bisa dihubungi sementara waktu. Semua barang siswa diberikan pada anggota jaringan surgawi. Bagus, semua orang-orang bisa mengambil barang-barang kalian lagi setelah tugas selesai. Ucap utusan itu. Baik, aku jelaskan. Tugas kalian adalah bertahan 15 hari di ibu kota sendirian. Kalian bebas melakukan apa saja sesuka kalian dalam bertahan hidup. Apa? Apa maksudnya ini? Semua murid tersentak. Semuanya semangat. Utusan itu pergi meninggalkan mereka. Waduh, apa yang harus kita lakukan? Semua murid nampak berdiskusi kebingungan. Lusu menyadari jaringan surgawi rupanya ingin mengetes karakter semua orang dengan menyuruh bertahan hidup tanpa membawa apapun. Murid-murid itu berdiskusi. Apa kita sebaiknya bekerja sama mencari jalan keluar bagaimana bertahan hidup di sini 15 hari? Apa diperbolehkan menggunakan kekuatan kita di depan publik? Bagaimana kalau kita jadi orang biasa dan menyampaikan spesialisasi kita masing-masing? Aku ahli piano, aku ahli biola, akordeon, aku bisa melukis. Semua yang menyampaikan bakat sebagai orang biasa siapa tahu berguna. Halo Su, apa spesialisasimu? Semua murid bertanya. Bakatku memecahkan batu dengan dadaku. Haha. Emosi negatif Lusu dapatkan dari murid-murid itu. Seperti biasa, Lusu tidak mau bergabung dengan orang lain yang dianggapnya akan menghambat. Dia lebih baik bertahan hidup sendiri dan punya cara sendiri. Aku harus tunjukkan pada Nieting karakterku yang berkesan agar tidak dijadikan pionnya saja. Lusu berjalan meninggalkan rombongan. Hei bang, aku ingin menyewa telepon. Halo, Cinjuan, aku Lusu. Aku sudah di ibu kota. Cepat temui aku di stasiun. Cepat kemari dan berdandanlah yang keren. Saudara Su, kau benar-benar ke ibu kota untuk laporan perkembangan? Tunggu sebentar. Aku segera OTW, GPL. Enak, 40 sen per menit. Aku tidak punya uang. Jawab Lusu. Tenang, temanku akan datang. Dia yang akan membayar. Di sisi lain, para murid masih berdiskusi. Mau ngapain hari ini? Mereka berniat mencari tempat tidur, tapi ada yang bingung juga karena mereka tak punya uang dan tak mampu membeli makanan. Lusu, kesinilah ikut gabung diskusi. Cheng Qiu memanggil Lusu. Oh tidak apa-apa, diskusikan saja tanpa aku, jawab Lusu santuy. Mereka terheran, semua orang lagi bingung bikin rencana. Kenapa dia malah diam tak melakukan apapun? Di belakangnya nampak mobil berjalan ke arah mereka. Pip! Mobil itu berhenti di depan Lusu. Saudara Su, masuklah ke dalam mobilku.
Chen Zuan sudah sampai dan Lu Su masuk ke dalam mobil. Hah? Apa-apaan orang itu? Ternyata dia sudah punya rencana yang lebih keren. Apa itu tidak curang? Mereka semua tercengang. Scene berpindah memperlihatkan suasana kantor jaringan surgawi. Nampak di sana ternyata Nieting sedang mengawasi semua murid itu. Dia juga melihat Lu Su yang dijemput Cheng Zuan. Lalu datang Su Wenjin menghampiri. Apakah itu benar-benar perlu? Dia bertanya pada Nieting. Nieting hanya terdiam. Si Su Wenjin melanjutkan penjelasannya. Anak-anak ini semuanya jenius dengan kualifikasi fisik tingkat A. Dan kemungkinan mereka bisa mencapai puncak. Melepaskan salah satu dari mereka jadi kerugian besar dari dunia kultivasi, ucapnya. Ya, jawab Nieting. Kita sekarang kekurangan tenaga kerja, ucap si Wenjin. Kita tidak membutuhkan penjahat. Mereka tidak mampu apa-apa selain membuat kesalahan yang mengerikan. Ya, aku menghormatimu. Nieting dan Su Wenjin berdialog begitu filosofis tentang jaringan surgawi, kekuatan dan kejahatan. Di sini jaringan surgawi benar-benar mengawasi dari kejauhan. Di mana-mana ada kamera, disitulah mereka membahas Lu Su. Anak keluarga Chen menjemput Lu Su dan menipu secara terang-terangan. Nieting, kenapa kau sangat menghargai bocah itu? Kau pikir bahwa dia bisa menjadi yang ke-9, tapi dia sangat tidak bermoral. Apa yang kau akan lakukan? Tanya Su Wenjin meragukan Lu Su. Nieting menghela nafas. Masa-masa sulit semakin dekat. Tidak baik jika seseorang selalu mematuhi kondisi. Mengambil cara tidak bermoral bukan berarti tidak pada prinsipnya. Nieting membela sikap Lu Su. Oh, tampaknya kau benar-benar memiliki harapan tinggi pada anak itu. Tapi aku tidak berpikir akan berhasil. Lantaran dia saja tidak peduli dengan apa yang ia dapatkan di jaringan surgawi. Jelas Su Wenjin. Nieting hanya menghela nafas dan mengawasi mobil Chen Zuan sambil bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilakukan anak ini. Di dalam mobil terjadi percakapan Lu Su dengan Chen Zuan. Hei saudara, bukannya mereka ingin mengetes karaktermu dan mengambil semua barangmu? Apa kau yakin tidak apa-apa meminta bantuanku secara terbuka? Tenang bro, tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan Raja Surgawi atau manajer kepala di jaringan. Apa gunanya karakter baik hanya dalam pengawasan? Oh, emang iya sih, jawab Zuan. Saudara Su, aku tersentuh kau masih mengingat nomorku dan menghubungiku. Tentu saja, kita kan berteman. Lagi pula, kau berjanji kan akan mengurus makan dan akomodasiku, jawab Lu Su. Kita mau kemana Zuan? Tenang, aku akan mengajakmu keliling ibu kota dan kita akan berpesta pora. Lu Su malah gantian takut, karena dia kan baru pertama kali kesini dan tidak membawa apa-apa. Tapi dia nurut saja ikut Cheng Zuan. Sampailah mereka di suatu tempat. Apa ini tempatnya berpesta Zuan? Ya, ayo masuk ke dalam. Lu Su tak tahu maksudnya pesta, padahal dia hanya melihat orang lewat dan beberapa gedung di sana. Di sana mereka tak sengaja melihat orang lewat dengan aura yang cukup kuat. Ternyata itu adalah kawan Chen Zuan yang berada di level D. Zuan bercerita orang itu level D, namun jaringan surgawi tidak meliriknya. Bahkan dia sangat sombong. Dia menyapaku hanya setelah aku terkenal. Aku sekarang di sini terkenal karena sekarang aku jadi kapten dan naik level D. Berkat pencapaian di reruntuhan kemarin bersamamu. Oh, akhirnya Lu Su menyadari ternyata masih banyak orang terbangkitkan yang tidak terekrut bersama jaringan surgawi. Itu kenapa anggota keluarga besar bisa merekrut mereka. Hei Zuan, katanya mau pesta. Di mana pestanya? Lu Su mengamati sekitarnya. Terlihat tempat berlatih menembak, orang bermain parkur. Zuan menjelaskan di sini tempat pestanya. Khususnya para praktisi karena di sini orang bisa berlatih senjata, tinju, dan game ekstrim. Itulah pesta anak muda sekarang. Tidak pesta seperti orang-orang jadul yang mana minum alkohol, sampahnya, lalu bermain dengan gadis seksi di pantai. Itu sangat ketinggalan zaman, ucap Zuan. Padahal Lu Su kira dia akan pesta dan bertemu gadis-gadis imut nan seksi. Malah dia diajak ke ring tinju. Zuan, aku tidak suka pertarungan dan pembunuhan. Lu Su protes pada Zuan. Tapi apa daya, Lu Su hanya ikut Chen Zuan saja.
Sampailah mereka di arena pertarungan. Nampak sangat ramai. Baru saja sampai, Cheng Zuan langsung disapa kawannya dan ditanyai, "Hei Zuan, apa mau bertarung di atas panggung?" "Oh tidak, aku sekarang level D. Nanti musuhku pada menyerah ampun-ampun di atas panggung." Songongnya Cheng Zuan mulai keluar lagi. Tapi memang di sana Zuan sekarang lebih dihargai setelah naik level D dan tingkat kapten. Tentu Lu Su yang tahu hanya tersenyum melihat betapa bangganya Zuan. Lu Su melihat orang-orang itu mengagumi Zuan, bahkan percaya kalau musuh Zuan akan ampun-ampun jika bertarung dengannya. Hei, apa-apaan ini? Seberapa lemah orang-orang di sini? Bahkan Cheng Zuan yang lemah dianggap master oleh mereka. "Zuan, siapa orang itu? Apa dia lebih kuat darimu?" "Oh, ini kawanku Lu Su." Hampir sama lah kekuatannya 11-12 denganku. Hehe, maafkan aku saudara Su. Kau tidak apa-apa kan? Tolonglah aku saudara Su. Aku sudah keren di hadapan mereka. Ya, terserah kau saja. Kau anggap garansi dari barang-barang yang kau berikan padaku. Setelah itu Lu Su mencoba berkeliling sendiri dan mencari makan. Tapi di situ dia merasa tempat ini tidak beres, seperti diawasi seseorang. Dia teringat sikap jaringan surgawi yang membuang semua murid begitu saja tanpa memperhatikan mereka. "Ah sudahlah, bodo amat, penting makan dulu." Sambil menonton pertandingan, Lu Su melihat ada pertarungan seorang gadis melawan pria. Tapi lucunya semua penonton berteriak mendukung gadis itu. "Suesin, Suesin, Suesin." Wah, gadis itu. Lu Su sedikit kagum melihat pergerakan gadis itu yang sangat gesit dan menghindari serangan lawan. Bahkan pukulannya telak ke arah perut lawannya seorang pria. Tak disangka gadis itu yang menang. Pemenangnya adalah Suensin. Lu Su menilai pertarungan gadis itu yang lumayan lah. Dia lebih terampil dari musuhnya. Cheng Zuan nampak memberi selamat pada gadis itu yang menang populer di arena ini. Sementara Lu Su dia masih menikmati minum sebotol soda dan makan camilannya. Namun tiba-tiba gadis itu mengulurkan tangannya pada Lu Su. Semua orang kaget kenapa Suensin mendekati Lu Su. Lucunya Lu Su malah memberikan kuaci pada tangan gadis itu yang meminta berkenalan dengannya. Tentu gadis populer itu terbengong. Apa maksudnya ini? Lu Su langsung marah. "Kau ingin makan kuaciku? Tidakkah kau bisa mengambilnya sendiri? Ini makananku." Gadis itu tambah kebingungan. Penonton lain juga keheranan. Kenapa orang pengen berjabat tangan dikira minta makanan? Lu Su meringis karena orang-orang di sana memancarkan emosi negatif lumayan banyak. Gadis itu tak mau kalah. Dia diam sejenak, lalu duduk di samping Lu Su sambil tersenyum. Terima kasih," sambil memakan kuaci itu. Ternyata gadis itu mendekati Lu Su karena hanya Lu Su yang nampak tidak heboh dan tidak terkesan saat bertanding. Lu Su cukup baik memuji gadis itu. "Oh tidak, kau sudah baik dalam bertarung. Itu sesuai levelmu," puji Lu Su dengan sombong. Seolah-olah Lu Su memuji, tapi menunjukkan levelnya yang lebih tinggi dari gadis itu. Sejenis ungkapan, "Hei, kita itu tidak selevel." Gadis itu tambah gemes. "Hei bocah, kau berani menghina dewi kita? Aku tebak levelmu pasti cuma di bawah Cheng Zuan." Orang-orang itu protes. "Haha, ya maaf aku tidak bisa memberitahu levelku pada kalian," ucap Lu Su sambil tertawa. Lantas gadis itu menantang Lu Su untuk bertarung. "Hei, ayo bertarung." Lu Su bertanya, "Bisakah kau mengalahkan Cheng Zuan?" "Ya, aku pernah mengalahkannya sebelumnya." "Hei bro, katamu levelmu lebih tinggi, tapi kenapa kau kalah?" Lu Su membuat Cheng Zuan malu. Tapi bisa juga Cheng Zuan pura-pura mengalah karena musuhnya perempuan. Ah, lupakan aja, tidak penting bagiku. "Hei gadis cantik, dengarkan aku. Meskipun kau bisa mengalahkan Cheng Zuan, kau masih tidak akan memenangkan pertarungan melawanku," jawab Lu Su dengan tengil. "Level kita terlalu berbeda, tapi kan tidak tahu kalau belum dicoba." Gadis itu masih memaksa berduel dengan Lu Su. "Hei bocah ingusan, mungkin levelmu sangat tinggi, tapi kau tidak usah sombong. Gadis itu di sebelahmu tidak pernah kalah dari satu orang pun sejauh ini." Oke, aku tidak akan sombong." Lu Su hanya menunjukkan tangannya dan berkata, "Apa kalian ingin tahu dari mana aku mendapatkan kepalan di tanganku ini?" Wah, tangannya begitu berkapal. Itu pertanda dia sangat kuat. Semua terheran melihat tangan Lu Su. "Apa itu latihan dari mengangkat beban atau memukul batu?" tanya gadis itu.
Oh tidak, ini cuma hanya bekas setelah aku menyuci baju. Jawaban lusuh membuat semua orang di sana emosi. Hehe, memang kalian semua anak-anak berpotensi. Lanjutkan emosi negatif kalian. Hehe, memang kalian semua anak-anak berpotensi. Lanjutkan emosi negatif kalian. Hei, apa kau hanya menghina kami semua? Seseorang naik ke atas arena menantang lusuh. Aku akan memberikanmu 3 nafas. Kau tidak akan bisa bertahan dariku. Tantang orang itu dengan marah. Lusuh menahan nafasnya. 10 menit kemudian, semua orang hanya memandangi lusuh yang menahan nafasnya. Jadi itu yang dipikirkan dia 3 nafas. Chen Zuan, Nona Wenxin benar-benar gak habis pikir dengan sikap lusuh. Wow, lusuh senang sekali berasa live di Bigo dan mendapatkan sumbangan roket terbang dari manusia-manusia di sini. Wow, terima kasih Zuan roketnya. Terima kasih Wenxin kapal pesiarnya. Aku benar-benar kaya akan emosi negatif kalian. Wow, lusuh begitu senang. Nampak orang itu sudah muak melihat tingkah lusuh. Dia berniat menyerang lusuh dengan tombak di sampingnya. Ah, bangsat, rasakan ini. Tombak itu melaju kencang ke arah lusuh. Namun dengan mudah lusuh menghindar dan menangkap tombak itu. Hei, gantian dia mengayunkan tangannya dan menombak orang di atas arena. Tombak itu melaju. Tombak itu melaju begitu kencang di samping telinga orang itu dan boom! Tombak itu menghancurkan dinding gedung hingga bolong. Orang-orang menjerit ketakutan. Kekuatan ini, orang ini tidak sama level dengan kita. Hei, siapa yang mengajarimu teknik melempar seperti itu? Tanya lusuh. Sekolah kami sedang bereksperimen. Katanya itu teknik yang dirancang oleh seseorang yang bernama lusuh. Cocok untuk praktisi level C ke bawah yang tidak bisa menggunakan pedang. Omong-omong aku lusuh. Emosi negatif begitu banyak didapatkan oleh lusuh. Lalu tiba-tiba sebuah cahaya kuning melaju begitu kencang. Ya, itu adalah Nieting. Semua orang di sana masih tidak percaya dengan kekuatan lusuh yang menghancurkan tembok itu. Disitulah Nieting muncul. Apa? Nieting? Kenapa Raja Surgawi ada di sini? Nieting berjalan lurus ke depan dan berhadapan dengan lusuh. Film pun to be continue. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.